Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Agenda serba-serbi kegiatan di kebun ground bonsai kali ini, saya mau eksekusi bahan bonsai sancang. Mungkin ini cara yang tepat dan paling aman ya. Ini saya lakukan cangkok akar beberapa minggu yang lalu. Untuk proses cangkok akar pernah saya ambil videonya, saya ambil di video shot ya beberapa minggu yang lalu. Kemarin sore sempat saya cek dan alhamdulillah ada beberapa akar yang sudah saatnya akan saya lakukan eksekusi. Sudah full akarnya ya. Tidak usah panjang lebar, kita coba langsung mendekat ke bahannya. Dan di sini tadi memang sudah saya lakukan pengurangan beberapa cabang. Nanti mungkin akan saya setel, saya kasih spasi yang agak tinggi dulu, saya cari aman. Akan saya pindahkan ke bak dulu. Dan untuk bahan ini alhamdulillah sudah diambil sama temen ya. Nampak terlihat ya, sudah beberapa akar yang tembus ke atas keluar dari penimbunan media tanam. Untuk teman-teman tip bagaimana kita melakukan cangkok akar secara detailnya, kita pengurangan akar beberapa yang dipotong kemudian kita sisakan beberapa, saya pernah update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Untuk media tanam sendiri saya pakai pasir malang sama kokopit, tanpa saya campur pasir kali. Sebenarnya kalau kita aplikasikan pencampurannya pakai pasir ladu kali juga tidak apa-apa ya, bagus juga. Tapi kalau teman-teman pengen cepet untuk dongkel dengan cara cangkok akar, tentunya ini contoh yang sudah saya lakukan seperti ini. Oke, sebelum saya lakukan eksekusi ini dan penyetelan beberapa cabang di atas, pengurangan yang jelas nanti saya cari aman untuk cabang-cabang di atas. Untuk pemotongannya akan saya spasi agak tinggi dulu ya, cari aman. Nanti kita tunggu titik tunas baru untuk kita setel ulang. Sebelum saya lakukan dongkel, saya akan persiapkan dulu untuk penempatan pakai bak, kemudian media tanamnya seperti apa, penataannya nanti seperti apa. Next, langsung saja akan saya persiapkan dulu untuk nanti persiapan pemindahan bahan ini ke bak seperti apa. Ini dia sudah selesai untuk persiapan bak dan penempatan media tanam. Untuk bak sendiri ukurannya menyesuaikan bahan dasar yang kita dongkel dari lahan grillnya. Di sini tadi yang di atas sengaja saya lubangi pakai bor, terus di bawahnya yang lebih banyak. Dan sebelum menaruh bak ini tadi, berhubung bak kalau kita beli di toko nggak ada kakinya ya, lain seperti halnya pot. Ini sebelum saya taruh di pilar, ini di atas pilar saya kasih pecahan genteng, dimana kalau kita menaruh bak ini nanti bisa renggang ya, ada spasinya dari pilar ini ke atas, jadi ada rongga. Seandainya nanti kita lakukan penyiraman, tidak berhenti ya, air cepat turun ke bawah. Untuk media tanam di sini saya pakai pasir malang yang halus sama kasar, saya campur jadi satu. Kemudian sekam yang sudah lapuk. Kalau teman-teman ada
lebih bagus lagi pakai sekam yang bakar ya. Nah, untuk penempatan media tanam yang di paling bawah full saya kasih sekam yang sudah lapuk untuk ketinggian kurang lebih sekitar 5 cm sampai 10 cm. Ini bertujuan untuk dimana nanti kita lakukan penyiraman pasir malang yang halus tidak turun ke bawah ya, untuk antisipasi. Sebenarnya kalau yang lebih bagus lagi pakai ram kawat yang lembut itu ya, yang saringan nyamuk itu bisa masuk ke dalam ruangan. Itu banyak sekali di toko bangunan, beli banyak, itu murah sekali itu. Untuk teman-teman saya sarankan ya, untuk bahan yang kita dongkel dari lahan ground, entah itu tanpa cangkok akar ataupun cangkok akar, saya sarankan jangan pakai pupuk kandang walaupun itu fermentasi. Karena apa, itu bisa mengakibatkan jamur. Bisa pakai, tapi untuk penempatannya pupuknya yang paling bawah, terus dikasih spis kurang lebih ketinggiannya sekitar 20-30 cm, menyesuaikan bahan juga sama besar pot. Terus full pasir malang, jadi akar yang baru ataupun akar nanti yang tumbuh keluar baru tidak langsung menyentuh pupuk. Nah, jadi di saat nanti akar berkembang terus pertumbuhan di atas subur, akar ke bawah dia sudah ada asupan nutrisi. Kalau paling aman yang langsung dicampur pasir malang seperti ini, pakai Osmocote atau Dekastar, itu dijamin paling aman. Nah, ini tadi selesai sudah saya lakukan pemberian media tanam. Sebelum saya tanam di bak ini sudah saya kasih tak-takan ya, saya pakai ubin. Nah, kemudian saya timbun tipis saja karena memang bahannya masih baru bahan dasar ya, masih prosesnya mungkin masih panjang. Bahkan mungkin nanti kalau sudah ditanam di sini sudah tumbuh subur, bisa saja ini langsung nanti dinaikkan ke lahan ground, di semi ground ya sama baknya. Oke, tidak usah panjang lebar, saya langsung mau eksekusi untuk bahan dasar yang sudah saya tampilkan untuk teman-teman tadi. Agenda serba-serbi kegiatan di kebun ground bonsai kali ini selesai. Apa yang saya sampaikan ini tadi, kalau ada salah kata atau penyampaian kurang pas atau tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar tentunya ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya, agenda serba-serbi berkegiatan di kebun ground bonsai selesai. Apa yang saya sampaikan ini tadi, kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya terus belajar, terutama untuk teman-teman yang agenda serba-serbi berkegiatan di kebun ground selesai. Apa yang saya sampaikan ini tadi, kalau ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya sendiri masih belajar ya.
Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.